memilih pemimpin dengan cara yang salah diperingatkan sama Allah. Terutama terkait cara pandang agama, salah memilih, maka takun fitnatun fil ard, pasti akan terjadi yang namanya fitnah di muka bumi ini. Banyak sekali bencana nanti. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, an anzir qaumaka, dengan memerintahkan berilah kaummu peringatan, min qabli ayyatiyahum adzabun alim, sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab satu kaum sebelum memberikan peringatan. Dan peringatan Allah di dalam ayat ini adalah dengan mengutus utusannya yang bernama Rasul Nuh alaihissalam. Peringatan yang dibawa oleh Nuh adalah tentu peringatan Allah lewat wahyu Allah kepada Nuh. Nuh yang kemudian menyampaikan dengan bahasa kaumnya, sehingga ini menunjukkan betapa terangnya peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ya qaum, Nuh berkata, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Inni lakum nadhirum mubin. Nuh menjelaskan positioningnya di sini kepada kaumnya. Aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Apa penjelasannya? An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Jadi ada 3 pesan di sini. Yang pertama adalah an ya'budullah, sembahlah Allah. Kedua, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Yang ketiga, wa ati'un. Ayat selanjutnya, yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini kalau mau menerima peringatan. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Jadi Allah tidak langsung mengazab, tapi sebaliknya Allah mengirimkan peringatan, diberikan penjelasan, lalu kemudian jika mau kembali maka diampunkan sebagian dari dosa-dosanya. Lalu kemudian ditangguhkan kepada mereka sampai batas waktu yang ditentukan. Inna ajalallahi la'atin, inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhar. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan. Lau kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya, kalau kamu mengetahuinya. Ini ayat yang sudah kita pelajari minggu lalu. Dan sebelum kita masuk kepada ayat terbaru pada hari ini,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita, tadabbur kita pada hari ini, dan semoga kehidupan yang kita jalani juga senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang sudah masuk ke hari ke-3 bulan Rajab. Ya. Tanggal 3 bulan Rajab, setelah ini bulan Sya'ban. Biasanya awal-awal Rajab begini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan karena beredar di WA tentang keutamaan sholat bulan Rajab, keutamaan sholawat, keutamaan puasa, keutamaan ini dan itu. Umumnya hadisnya semuanya maudhu atau hadis palsu. Jadi jangan sampai jamaah berulang-ulang lagi membahas sesuatu yang sesungguhnya sudah sangat jelas. Namun bukan berarti kemudian kita tidak bersolawat, tidak bertahajud, tidak melakukan banyak kesalehan. Justru untuk saat ini ya kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi, karena untuk bisa mendapatkan keagungan bulan suci Ramadan berupa ketakwaan yang dimulai dengan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa, lalu mendapatkan rahmatnya, dan puncaknya mudah-mudahan kita juga mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu ini bukanlah sesuatu yang mudah. Bayangkan orang mau SEA Games dengan berbagai macam yang akan diperlombakan, itu masing-masing cabang kira-kira latihannya berapa bulan mereka. Itu baru juara dunia atau juara tingkat ASEAN atau tingkat Asia. Kalau mau juara tingkat langit, tentu jauh lebih besar lagi persiapan yang harus kita lakukan. Nah, karena pada akhirnya di bulan Ramadan nanti akan ada piramida yang mengkerucut. Pemenang itu biasanya sedikit. Kebanyakan yang kalah. Nah, yang kalah ini biasanya kurang persiapan. Bulan Rajab menjadi bulan persiapan kita semua untuk meningkatkan keimanan dan kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari ayat 1 sampai 4 saya akan membacakan tafsir Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Buya Hamka, pangkal ayat 1. Allah sendiri yang menceritakan dengan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian bunyinya. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Jadi saya akan bertutur, bercerita, ibu-ibu nikmati saja. Di mana letak kaumnya ini tidaklah ada keterangan ahli tafsir yang jelas, tetapi besar kemungkinan bahwa letak negeri Nabi Nuh itu ialah di sebelah jazirah Arab juga. Sebab dari sana sejak zaman purbakala timbulnya nabi-nabi dan rasul-rasul yang besar itu. Tanah-tanah yang dahulu bernama Kaldan atau Babylon atau Asyur yang terletak di jazirah Arab sebelah utara adalah tempat timbulnya utusan-utusan Allah, dan besar kemungkinan bahwa di sanalah di zaman prasejarah timbul peradaban manusia yang pertama. Apatah lagi jika diingat perkataan ahli sejarah bahwa Nabi Nuh itu mempunyai 3 orang anak laki-laki, Ham, Sam, dan Yafith, yang kononnya anak-anak dari keturunan anak yang bertiga itulah yang menurunkan dan menyebarkan manusia di muka bumi ini. Isi risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh mulailah diuraikan pada sambungan ayat di ayat 1, bahwa hendaklah engkau memberi peringatan keras kepada kaum engkau itu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Ada kacamata di situ buat baca. Saya ingin komentari sedikit
Buya Hamka mengatakan di sini ada 3 anak Nuh alaihissalam, tentu pasca selamat. Memang 3 yang hidup. Kan ada 1 yang terbawa arus, yang konon bernama Kan'an. Jadi anak Nuh sebetulnya 4. Yang 1 terbawa arus dan yang 3 lah yang kemudian menjadi nenek moyang kita setelah itu, Ham, Sam, dan Yafith. Kemudian Buya Hamka juga menjelaskan kemungkinan peristiwa tenggelamnya kaum Nuh ini berada di sekitar Mediterranean. Jadi negeri-negeri yang memang bisa kita sebut sebagai kaki langit, di mana sejarah-sejarah bumi pada masa itu sangat kuat hubungannya dengan langit. Kalaupun ada film The Da Vinci Code yang mencari jejak-jejak ketuhanan di Paris, itu nggak ke langit hubungannya. Yang ada hubungan ke langit itu ke Mediterranean Timur biasanya. Kalau ingin temukan misalnya terkait dengan masalah-masalah Musa dan Isa, scroll skrip daripada kitab suci itu dan tulisan-tulisan orang pada masa itu banyak di sekitar Syam, baik itu Jordania, Palestina, mungkin juga Syam sampai Damaskus, dan mungkin Lebanon. Di sekitar inilah kira-kira. Walaupun temuan-temuan belakangan banyak ditemukan di Palestina dan di Jordania, juga di Syam, maksud saya di Damaskus dan sekitarnya. Saya lanjut. Di ayat ini, di ayat pertama, Buya Hamka menjelaskan dengan terjemahannya bahwa hendaklah engkau memberi peringatan keras kepada kaum engkau itu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Jadi saya pakai kacamata karena nggak bisa di zoom in ini anunya. Jadi yang salah ini bukunya, gitu, tulisannya nggak bisa. Kan biasanya kalau di HP bisa dibesarkan. Jadi terpaksa saya pakai kacamata. Ini bukunya yang salah ini sebetulnya. Kalau di tuh kalau yang ini kan enak bisa dibesarin, dikecilin gitu kan. Jadi saya nggak perlu kacamata. Ini yang salah bukunya. Ya. Gatal kata gue nih. Lanjut ya. Bahwa hendaklah engkau memberi peringatan keras kepada kaum engkau itu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Ini di ujung ayat 1. Bunyi permulaan risalah yang diwajibkan kepada Nuh membawa dan menyampaikan sudah jelas di sini. Ialah supaya dia memberi peringatan sejak semula kepada kaumnya, karena kaumnya adalah tunas pertama dari manusia yang akan berkembang biak di seluruh dunia kelak di kemudian hari. Sejak semula kita telah diberi peringatan di dalam Al-Quran bahwa tugas manusia datang ke dunia ini adalah untuk menjadi khalifah Allah, pelaksana kehendak Allah. Dia adalah makhluk istimewa dari antara sekian makhluk. Dia diberi akal dan fikiran. Dia diberi perasaan yang halus. Tetapi kadang-kadang manusia itu bisa saja lupa akan tugasnya yang hakiki itu karena dorongan dari hawa nafsunya. Dia memang mempunyai naluri percaya akan maha kekuasaan tertinggi yang mencipta dan mengatur alam ini. Tetapi kadang-kadang mereka menyeleweng. Mereka memperserikatkan Tuhan yang Maha Esa itu dengan yang lain. Atau mereka perturutkan hawa nafsunya. Lalu martabat mereka jatuh ke bawah. Dan peri kemanusiaan yang menyebabkan keistimewaannya itu menjadi hilang. Dan hidup mereka menjadi hina. Sehingga maksud kedatangannya ke dunia itu tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Kalau hal itu tidak lekas diberi ingat, melainkan akan celaka. Sebelum kecelakaan itu datang, wajiblah mereka diberi ingat. Di
Masjid Keramat Luar Batang itu ada tulisan dulu saya baca di marmernya itu, pemberian tahu gitu. Maksudnya pemberitahuan. Pemberian tahu. Sama di sini juga kan bahasanya, wajiblah mereka diberi ingatkan gitu. Nah ini mana yang benar? Bahasa orang dulu atau bahasa orang sekarang? Ya orang dulu lah lebih dekat, bahasanya lebih asli. Jadi bagi saya membaca tafsir Al-Azhar itu seperti melestarikan bahasa Indonesia, sebagaimana membaca Al-Quran itu melestarikan bahasa Arab. Jadi di sini saya akan memberikan tahu pada ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua. Jadi di ujung ayat 1 ini Buya Hamka menjelaskan bahwa di Al-Quran itu manusia sudah, ini iseng gila, Pak saya pakai kacamata di foto-foto. Awas saya kalau di broadcast. Merubah image. Seakan saya sudah tua gitu. Baik, lanjut. Bahwa manusia ini sebetulnya adalah khalifatullah yang menjadi pelaksana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia karena cintanya kepada dunia dan kepada hawa nafsunya, kadang-kadang mereka melenceng jalurnya. Untuk itulah diutus oleh Nuh. Di sini Buya Hamka juga menjelaskan bahwa manusia itu diberikan kepekaan, kehalusan budi. Tidak sama dengan makhluk lainnya. Tapi sekali lagi manusia memang perlu diberikan peringatan. Dan karenanya kalau kita diberikan peringatan ya enggak usah marah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, karena pemberian peringatan itu sangat bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Nah ini penting sekali. Jamaah rahimakumullah, sedikit mengulang pelajaran yang lalu, tetapi saya coba ingin tekankan kata peringatan di mana Nuh alaihissalam diutus untuk satu kata ini, an anzir qaumak. Pertanyaannya, bagaimana menjadi orang yang cerdas ketika mendapatkan peringatan? Disinilah sebetulnya an emotional intelligence, kecerdasan intelijensia, kecerdasan emosional manusia. Di sini sebetulnya banyak sekali manfaat. Ya, maksud saya orang-orang yang bakal beruntung dalam hidupnya, orang-orang yang bakal sukses besar dalam hidupnya adalah orang-orang yang pandai menyikapi peringatan. Apalagi jika peringatan itu datang dari Nabi dan Rasul, yang datangnya tentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menyikapinya ketika datang peringatan Allah? Tentu yang harus muncul pertama kali bukanlah logika. Kok gitu sih? Kenapa harus begitu? Bukan. Orang-orang beriman itu jika diperingatkan Allah dan Rasulnya, yang muncul pertama kali adalah rasa khasyah, rasa takutnya kepada Allah, karena mereka memulai menerima peringatan itu dengan sami'na wa ata'na. Berbeda dengan orang kafir, jika diberikan peringatan ngeyel. Ngeyel ini bahasa apa ya? Bahasa Spanyol atau Argentina? Bahasa Indonesianya apa ngeyel ini? Suka bantah. Enggak kok, kan gitu. Bukan gitu maksudnya. Gitu. Ini ada orang kalau dikasih peringatan sama lakinya kayak gitu tuh. Ini bukan di sini orangnya. Gitu. Enggak.
Tapi sejujurnya orang yang paling susah dikasih peringatan tuh suami. Ya. Bisanya cuma memberi peringatan, tapi kalau diperingatkan, ya ini pengalaman pribadi. Namun kaitannya dengan ayat ini, seandainya umatnya saat itu mau mendengarkan peringatan Nuh, kira-kira selamat gak dari banjir? Selamat. Jadi ini bahaya sekali. Peringatan Allah itu, terutama yang disampaikan oleh lisan para nabi dan rasulnya, pasti terjadi. Untuk itu kita sebagai umat Muhammad SAW, jika ada peringatan dari Rasulullah SAW, ya, cepat ditanggapi. Misalnya, ya tentang Bani Israel di mana kita harus menyelisihinya. Kita harus berbeda dengannya. Karena penyimpangan besar itu dari kaum mereka untuk saat ini di mana kita hidup, sehingga Umar berkata, sepertinya Al-Quran ini harusnya diturunkan kepada Musa. Sebab hampir 2/3 isinya ini terkait dengan bagaimana peringatan Allah terhadap umat Muhammad dalam menyikapi Bani Israel. Karena penyimpangan hidup kita ini besar sekali kemungkinan gara-gara mereka. Misalnya hadis Nabi SAW menjelaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Anak yang terlahir bertauhid itu cenderung menyimpang, dan penyebab penyimpangan pertama adalah orang tuanya yang meyahudikan anaknya, ini Bani Israel, yang menasranikan anaknya, ini Bani Israel, yang memajusikan anaknya, ini kemusyrikan. Ini 3 peringatan buat para orang tua khususnya. Anda adalah penjahat pertama kepada anak-anakmu, bahkan atas nama menyekolahkan dia, atas nama menguliahkan dia. Padahal kamu sedang meyahudikan anakmu, menasranikan anakmu, atau memajusikan anakmu. Kalau kamu tidak mendengarkan peringatan Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga umat Muhammad secara luas. Kalau kamu tidak mengindahkan peringatan dari Allah, misalnya, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Memilih pemimpin dengan cara yang salah diperingatkan sama Allah. Terutama terkait cara pandang agama, salah memilih, maka takun fitnatun fil ard, pasti akan terjadi yang namanya fitnah di muka bumi ini. Banyak sekali bencana nanti, cobaan-cobaan itu. Wa fasadun kabir, dan akan timbul kerusakan, dan kerusakan itu adalah kerusakan besar sekali. Nah, disinilah orang-orang bertakwa itu enggak ngelawan, enggak ngeyel, enggak bandel. Kalau sudah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat itu kalau berhenti pada ayat-ayat terkait dengan neraka misalnya, mereka terseduh-seduh menangis. Terhadap ayat-ayat ancaman, mereka sangat perhatian. Nah, jamaah rahimakumullah, itulah yang luput dari penjelasan saya minggu lalu. Saya lanjut kepada Buya Hamka. Pangkal ayat 2. Dia berkata, qala, artinya bahwasanya Nuh segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Nuh ketika ditugaskan membawa risalah, langsung dilaksanakan. Enggak mikir-mikir lagi kalau itu datang dari Allah. Jamaah rahimakumullah. Tapi memang
untuk bisa menjadi pribadi yang langsung bisa melaksanakan titah Allah biasanya kalau dia ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Perintah misalnya begini, kalau itu wajib berarti sangat penting buat kita. Kalau itu haram, larangannya berarti sangat berbahaya buat kita. Kalau itu sunnah berarti itu ada bonus besar buat kita. Kalau itu makruh itu bisa mencelakakan kita. Ini kira-kira filsafatnya, filosofi perintah dan larangan itu. Nah, orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang-orang yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang koneksi sinyalnya dengan Allah itu kuat. Karena apa? Karena orang-orang yang sinyalnya kuat terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan pesan-pesan Allah itu lengkap, sempurna, lalu kemudian gampang untuk melaksanakannya. Kemarin saya salah instruksi sama tim saya, tolong buat begini. Rupanya saya telepon pakai WhatsApp. Dia masih di atas ojek gitu kan. Reconnecting. Saya lanjutkan ngomong. Beberapa hari berikutnya datanglah proposal. Proposalnya nggak seperti yang saya ceritakan. Oh, rupanya nggak connect gitu. Setelah saya ceritakan begini dan begitu, loh, kok beda yang antum sampaikan dengan yang saya pahami. Nah, berarti waktu saya telepon dia nggak beli sinyal dulu tadi itu. Ya harusnya kan beli sinyal 2 atau 3 gitu. Di mana beli sinyal, Bu? Kasihan nenek-nenek diajak ngomong kayak begini agak apa sih maksudnya gitu. Lagi diajak bercanda dikit gitu. Begitu pula orang-orang yang hatinya tidak connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Pesan-pesan Allah itu jadi ngeblur, jadi enggak bagus. Yang bagaimana tuh? Yang sholatnya kurang khusyuk, yang zikirnya kurang banyak, yang doanya kurang kuat pesan-pesan di dalam hatinya, yang jalan hidupnya tidak memperhatikan halal haram. Nah, kita harus senantiasa terhubung dengan Allah. Ini yang paling penting. Qala. Supaya kita bisa menjadi orang yang bisa langsung menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.